Halo sahabat Yeci, selamat datang di episode Ngulik Asik. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas sebuah jurusan, yaitu jurusan Food Science. Udah ada yang tahu belum Food Science itu apa? Teknologi pangan. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sahabat Yeci yang baru saja mengeluarkan perkuliahannya di Amerika loh sahabat. Kali ini kita akan membahas mulai dari apa saja mata kuliahnya, bagaimana budayanya, sampai apa sih yang dipelajari di Food Science. Nah, untuk kalian, sahabat Yici yang milenial yang sampai sekarang masih bingung menentukan jurusan, kuliah di mana, harus nonton segmen ini ya sahabat. Yuk, kita mulai. Yes, halo Mas Mirza, apa kabar? Ayo Mas, pada segmen musik kita kali ini kita bakal mengulik lebih dalam mengenai jurusan Mas Mirza nih. Boleh nggak sih Mas diperkenalkan Mas Mirza itu dari nama, terus jurusannya apa, dan sekarang aktivitasnya seperti apa? Nama saya Mirza, saya lulus dari Washington State University tahun 2017. Jurusan saya Food Science atau Teknologi Pangan. Sekarang saya baru pulang dari Amerika dari bulan Juni, dan kesibukan saya sekarang ada project-project sendiri sama bikin masak-masak di rumah aja sih. Tapi nggak masak chef kan? Bukan chef. Oh, bukan chef. Oke. Berarti Mas IPA ya, IPA? IPA. Nah, terus jurusan yang Mas pikirin jadi Food Science? Dulu jadi sebelumnya tuh aku dari SMA mau ke kimia. Oke. Terus kimia. aku ngeliat di Indonesia tuh kan paling kimia apa sih, kimia murni atau chemical engineering kan? Nah, terus di chemical engineering tuh aku ngeliat brosur gitu, terus tuh ngeliat brosur ITB ada kayak cabangnya tuh ke makanan. Terus aku tanya guruku, ini gimana, ini makanan ada nggak di ITB? Terus dia bilang udah kamu teknologi pangan aja. Terus udah aku riset teknologi pangan apa sih, belajarnya apa aja. Mau lihat yang di Indonesia adanya Unpad sama IPB aja. Maksudnya dia itu yang memperkenalkan keluar lah apa aja kan, program-program mereka apa aja. Dan biasanya emang sekolah itu ngasih kan brosurnya udah jelas itu apa aja. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu kita bisa langsung kontak ke fakultas masing-masing. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia mau sekolah di sana, kita bisa ngomong, saya tertarik nih mau sekolah ini, kita dari luar, gimana caranya itu kita langsung diarahin. Kalau di Amerika sih gitu. Nanti kalau Mas ini kemarin pakai agen? Kalau itu pakai agen, karena sekarang udah lama di Amerika udah tahu gitu. Oke. Gitu. Jadi pas pakai agen, berarti dia pakai, ada biaya tersendiri dong? Kalau aku agennya itu jadi modelnya sekolah bayar ke mereka untuk mencari murid-murid. Jadi muridnya itu nggak bayar ke agennya, kita langsung bayar ke sana. Paling ya Indonesia kan ada tip-tip. Gitu. Berarti itu terus, berarti kalau misalnya udah pakai agen udah ibaratnya udah bersih, ibaratnya kayak. Bersih. Ya. Terus, Mas berarti Mas itu adalah angkatan 2011. Lulus SMA 2011. Lulus SMA 2011, langsung masuk berarti angkatan 2011. Iya, langsung masuk. Kalau di sana ngelihatnya itu di akhir kita lulus ya. Jadi kalau aku tuh class of 2017. Aku baru lulus tahun 2017. Oke. Nah, yang belum kita tanya sebenarnya Food Science itu apa sih? Kayak karena yang di pikiran aku Food Science adalah teknologi pangan. Sebenarnya apa sih itu? Teknologi pangan sebenarnya orang-orang kan suka bingung ya. Aku ditanya teknologi pangan, jadi chef. Kalau aku ngeliatnya, kalau chef itu dia yang mengerjakan kayak misalnya ayam kalau Food Science itu gimana cara mengkrispikan ayam tuh pakai cara apa aja. Jadi kayak kita belajar ada tuh namanya mayat browning itu salah satu yang bikin mateng rasanya enak tuh dari situ. Belajar lebih ke science, ke chemistry, biology, sama microbiology, biochem, semua penyakitnya saya belajar, fisikanya belajar gitu. Susah nggak? Sebenarnya nggak susah sih, kalau aku soalnya tertarik ya. Jadi kayak benar-benar belajar IPA SMA terus dimasukin ke makanan.
Dari yang Mas lihat aja nih sekilas ya, kalau misalnya dari ilmu yang Mas punya tuh apa ya komentarnya apa? Aku ngeliat sih kayak apa soft serve kan bagus itu ya. Kalau soft serve tuh biasanya emang teksturnya lebih bagus. Ini kalau di apa namanya ditunggu di freeze lagi lebih lama lagi bisa ada kayak keluar kristal science kayak belajar ininya gimana cara biar ada kristal. Terus kayak ini coklat kan. Kalau coklat kan mengkilap ini karena apa? Ini sebenarnya cuma gara-gara temperaturnya tuh dia dipasin temperatur segitu nanti dia bakal kristal kayak gitu. Terus Mas, prospek kerjanya? Prospek kerja sebenarnya kalau di food science itu kalau dari sekolah dibilangin kita bisa ke 3 arah. Kalau di perusahaan makanan bisa ke produksi atau ke QA atau QC, quality assurance atau quality control. Terus satu lagi bisa ke R&D, research and development. Kalau produksi kan ya produksi di pabrik aja lah, pas tahu kerja di produksi memang. Jadi apa namanya lebih ke yang lihat produk juga kan. Aku ada di quality control juga, di quality assurance, quality control itu lebih ke kalau quality assurance itu lebih ngelihat pabriknya secara keseluruhan. Kan ada regulasi macam-macam. Nah itu sebagai orang food science tuh udah harus ahli sama regulasi-regulasi yang dikasih sama pemerintah ya Indonesia atau di sana. Terus ada lagi R&D, research and development itu yang lebih jadi mereka research pasar, marketnya lagi suka apa. Nah terus dia tinggal masukin aja ke makanan mereka, ke produk mereka diolah lah gimana caranya biar bisa masuk ke pasar. Your dream job mau jadi apa? Kalau my dream job sih pengen punya perusahaan makanan sendiri. Berarti lebih CEO, jadi lebih ke manajemen itu semua. Dan kalau sekarang udah pada tahap sekarang yang udah dijalaninnya udah pada tahap mana Mas? Apakah masih belum, masih kayak? Kalau sekarang tahapnya ya CEO jadi CEO, cuman jadinya kecil-kecilan open PO. Itu kan CEO juga Iya kan yang betul. punya itu. Open PO apa Mas? Open PO bikin rawon sama soto Betawi. Soto Betawi. Wow. Pengalamannya Mas selama kuliah di luar negeri gimana sih Mas? Budayaannya, hal yang menarik atau dari life-nya gitu? Paling yang awal-awal itu apa namanya saya tuh kena culture shock ya mungkin. Culture shock kayak kangen keluarga atau kayak jauh dari keluarga gitu. Itu standar lah kayak culture shock beda banget gitu kan. Soalnya dari SMA di Indonesia yang guru tuh nyariin kita. Nah sekarang di sana tuh guru nggak nyariin kita sama sekali. Jadi kita nggak ngerjain tugas ya nggak ngerjain tugas, mereka nggak bakal nyari kita apa-ngapain gitu. Jadi ya itu apa ya belajar sekolah lagi sana kan, belajar gimana hidup di sana. Dan apa namanya di sana aku juga nggak ada keluarga, jadi sama teman dari teman Indonesia di sekolahku tuh pas itu susah. Paling kayak ke masjid jadinya ngobrol-ngobrol masjid gitu. Dia gitu lah. Mas berarti kan dari 2011 sampai 2017 itu hampir 6 sampai 7 tahun. Dari 2011 ya 6 tahun. 6 tahun ya. Sampai 6 sampai 7 tahun. Pengalaman yang dapat apakah masih kerja di sana atau ngapain? Jadi kan saya itu 2011 masuk kuliah sampai tahun 2017. 2017 tuh saya kerja. 2017? Nah, langsung kerja di winery, bikin wine. Oh oke. Nah, ini perusahaannya Wih. lagi pas banget. Terus saya bikin wine di situ. Terus setelah jadi wine itu karena mereka per harvest maksudnya per panen. Jadi pas setelah panen tuh nggak ngapa-ngapain, akhirnya saya pindah ke kota. Karena di winery itu di kampung, saya pindah ke kota, nyari kerja di sana. Akhirnya saya kerja di perusahaan bikin pembuat sosisnya itu di smoke tuh asap gitu lah, jadi bisa langsung makan sosis. Kan tadi Mas kan bilang udah tertarik nih sama yang makan makanan gitu. Itu tertariknya dari kapan sih Mas? Kalau aku sebenarnya tertarik dari makanan tuh udah dari kecil kayaknya. Emang suka makan? Makan iya suka, tapi lebih kayak misalnya
kalau aku ke tukang gerobak gitu, pasti aku tungguin itu orangnya siap-siapin gitu, ngeliatin gitu. Kayak emang dari dulu suka makanan, tapi yang nggak pernah kepikir kan buat kerja di sana kan. Ya, pas SMA itu baru sadar, oh iya, emang dari dulu suka makanan, terus ini. Mas kan kalau misalnya kita dengar kuliner pasti kita ngomongin pasti makanan. Nah kalau Mas sendiri tuh mendefinisikan hobi Mas itu sih apa sih Mas terhadap makanan tuh? Oh, aku sebenarnya kuliner tuh lebih ngelihatnya culture-nya ya. Oke. Nah, soalnya aku di Amerika tuh kan melting pot maksudnya semua orang tuh dari seluruh negara masuk kan ya. Sampai di Seattle pun aku juga kayak tahu makanan Vietnam, makanan Korea, makanan Jepang, macam-macam gitu kan, banyak banget. Dan makanan Cina gitu di sana udah berubah, bukan makanan Cina yang kayak di Cinanya sendiri kan, udah gabung sama Amerika, dan itu udah jadi apa, culture-nya Amerika sendiri. Kayak makanan Cina Amerika gitu, kayak apa ya, orange chicken, Panda Express itu kan sebenarnya makanan Amerika kalau bisa dibilang. Terus kalau contoh lagi tuh kayak di Inggris itu salah satu national dish-nya itu garam masala. Garam masala itu makanan India. Garam masala, kari garam masala. Oh, garam. Iya. Nah, itu makanan ininya mereka, makanan national dish-nya, karena mereka menganggap itu yang menjadi kayak mengumpulkan dari segala macam itu kan. Di Indonesia juga sama, tapi makanan kita kan nggak kecampur sama macam-macam. Yes, betul. Itu kayak culture-nya tuh kelihatan gitu. Oh, orang Indonesia sukanya makanan kayak gini, orang Amerika tuh lidahnya kemana gitu. Dari yang tadi Mas ceritain nih, hal yang paling menarik terkait makanan apa Mas? Kan tadi kayak banyak tuh kalau misalnya aku kayak sebenarnya menarik, kalau misalnya dari Mas sendiri yang paling menarik. Kalau aku paling menarik tuh sebenarnya aku ini apa, kayak orang-orang kayak di suatu daerah bisa bilang itu enak, tapi di daerah lain tuh nggak, kayak aneh gitu. Iya kan, kayak aku pertama kali makan makanan Korea gitu, kan makan kimchi kayak apa nih, enak banget, rasa asem kayak nggak enak awalnya, tapi lama-lama suka. Sama kayak aku di sana di US makan makanan Nigeria. Di Nigeria tuh makannya mereka kari sama ada satu, jadi kayak ubi ditumbuk jadi kayak adonan gitu. Dikasih ya. Jadi makannya pakai kari gitu kan. Aneh teksturnya, cuman lama-lama tuh juga makan enak aja gitu. Jadi ya semua rasa udah pernah masuk dalam lidah lah ya Mas. Jadi yang orang bilang aneh, ya lama ya udah, jadi bisa ketelan aja sama lidah. Iya, tapi emang kan itu kan awal dari kebiasaan, terus jadi culture orang sendiri. Kalau kan ada yang bilang Mas, kalau misalkan makanan itu adalah bahasa universal, setuju nggak? Bener nggak sih kalau misalkan menyatukan makanan itu bisa menyatukan berbagai bahasa? Iya sih, kalau itu apalagi kalau orang Indonesia di sana tuh yang menyatukan orang Indonesia di US ya restoran Indonesia. Banyak lah di situ kan, kayak ada yang select mana gitu kan, tapi ujung-ujungnya masuk ke restoran Indonesia itu. Jadi apa namanya itu sasarannya yang itu kami? Kalau di Seattle itu kita ada 2 restoran, ada Indo Cafe sama warung jajanan. Kita senang banget. Iya. Parah. Mas, ada nggak sih Mas nilai diplomasi antara kuliner Amerika sama kuliner Indonesia nih Mas, mengenai tatanan kulinernya? Aku sih bisa sih, makanan Indonesia tuh bisa banget masuk ke Amerika kalau mikir, karena sekarang lagi insurgence makan Filipino di Amerika. Makan Filipino tuh persis sama kayak makanan Indonesia, cuman sedikit ya bagunya banyak kan. Indonesia tuh makanannya tuh mirip-mirip, dan kita tuh ada kayak ini apa, culture Cina ada, culture India ada. Di sana tuh udah rame, makan Southeast Asian di sana udah rame banget. Cuman Indonesia nih belum keluar, sedikit demi sedikit, tapi ya lumayan lah, ada restoran yang gede. Mas, nih dari ini ini nih, kepenuhan nutrisi ini udah terpenuhi belum sih? Nilai gizi, nutrisi untuk tubuh kita kan sekarang udah nggak ada 4 sehat sempurna ya. Kalau misalkan sekarang adanya isi piringku. Kalau ini mah sebenarnya enggak ya, karena kan ini kan dessert ya. Dessert
apa gunanya dessert berbeda dengan makanan inti gitu kan, makanan main course. Kalau dessert kan cuma buat manis-manisan, buat indulgence aja, kayak craving mana gitu. Kalau makanan inti kan sebenarnya yang sekarang tuh yang di-push di Amerika itu kan karbohidrat dikurangi, banyakin sayur. Pokoknya ada intinya sih nggak kayak McD benar. Intinya bukan kayak fast food gitu, karena fast food itu kan kalorinya gede banget, kayak bisa sampai 1000 kilokalori. Cuman isinya tuh nggak ada serat, nggak ada vitamin, nggak ada iron, apalah semua mineral tuh nggak ada. Makanan fast food itu nggak masalah sih. Kalau untuk terkait ini mas, gula kan kalau misalkan di Indonesia ada namanya GGL, garam, gula, dan lemak. Dimana kalau misalkan kita konsumsi gula itu dibatasi, yang mana sehari itu 4 sendok gula ya kan? Nah kalau misalkan di 4 sendok teh gula, kalau misalkan di Amerika gimana? Mereka aware gula itu bahaya. Kayak apa, perusahaan besar yang bikin soft drink itu udah aware kan, mereka bikin produk-produk baru yang gulanya jauh lebih sedikit. Tapi orang-orangnya sendiri, kayak saya tuh kerja di tempat sosis itu ada orang yang memang minum sehari itu ya minum 1 galon soft drink itu. Dia kayak wah gila nih, nggak pernah minum air, minum itu doang. Karena itu jauh lebih murah dari air doang. Di sana air kan apa namanya, air keran juga bisa minum. Tapi orang nggak kayak awareness terhadap gula tuh masih sedikit ya, masih rendah. Nah kalau misalkan terhadap pengkonsumsian pangan olahan mas, kayak misalnya cek label kayak gitu, orang tua tuh aware nggak sih? Cek label kan luasa, kandungan gizinya. Itu semuanya tergantung ini ya sih, apa namanya, fase hidup mereka di mana ya. Kayak yang biasanya yang income yang mikirin itu kan, mikirinnya yang penting kenyang, enak, udah gitu doang kan. Kalau yang emang ada grocery store itu yang khusus buat orang-orang kaya gitu, nah itu mereka perhatiin banget, kayak vegan, terus apalagi sih organik, yang gitu-gitu tuh mereka bener labelnya mereka liatin. Cuman ya beda kalau kayak saya food scientist, ngeliat labelnya bener-bener ngeliat komposisinya apa aja tuh kayak tahu, oh ini kenapa dikasih itu. Kalau terkait ini mas, peringatan khusus pada label, kayak misalkan tidak untuk bayi, kayak gitu tuh di sana tuh ada nggak sih mas? Yang mengandung gula ya, terkhusus yang mengandung gula, yang gulanya tinggi, misalkan tidak untuk ini, atau kayak resiko lalala gitu. Resiko untuk bayi kayaknya ada sih. Ada ya, karena makanan bayi tuh khusus sendiri kan, dipisahin benar-benar. Karena yang masalah dulu sempat orang Amerika itu ada outbreak Listeria monocytogenesis, itu adanya di madu. Nah, madu itu kalau di sana tadinya banyaknya kan madu mentah kan, kalau honey itu. Nah, kalau si Listeria itu hidup di sana. Dia tuh apa? Kalau nggak dipanasin, nggak dipasteurisasi, dia masih bisa hidup, bisa main orang tua atau bayi. Nah sekarang kalau di Amerika semua udah dipasteurisasi dan dikasih tahu juga apa good for babies. Terkait susu kental manis, kebiasaan orang Amerika gimana sih terkait susu kental manis? Kalau susu kental manis, orang bule, orang putih ya, people tuh jarang minum susu kental manis. Kalau aku lihat orang putih, orang hitam juga jarang pakai susu kental manis. Yang suka pakai susu kental manis itu orang Meksiko. Orang Meksiko mereka memang sudah culture-nya ya mungkin sama kayak kita ya. Mereka suka minum pakai susu kental manis. Mereka dicampur sama makanan mereka. Nasi? Enggak nasi, yang manis. Ada kayak apa? Kayak kita aja jadi topping martabak gitu-gitu. Ya, kayak gitu. Mereka tuh dibikin juga susu kental manis tuh di caramelize, jadi coklat. Jadi kalau sebenarnya susu kental manis kita direbus. Iya. Nah, itu yang kita sosialin juga. Kalau misalkan nggak percaya susu kental manis itu susu, kita ituin aja, kita panasin itu jadi karamel. Iya. Tapi kalau bagi kebudayaan mereka dia jadi karamel. Jadi karamel dimakan enak. Wow. Terus mas,
Tapi ada juga yang mengkonsumsi, yang Mas lihat teman Mas kah atau orang di sana mengkonsumsi kental manis, namanya apa kalau di sana? Sebutannya apa? Condensed milk. Iya. Ya nggak dipakai sehari-hari sih, bukan buat apa konsumsi sehari-hari, cuma kalau nggak buat dessert gitu ya, kalau buat kue gitu. Terus kan Mas temuin orang bener kayak nyeduh gitu, minum, ada? Nggak ada. Oh nggak. Cuma di Indonesia doang. Tapi sana harganya standar, mahal. Harganya makanya Murah. $2. Hitungnya murah ya, 10.000 itu murah. Terus peletakannya Mas kalau di supermarket, SKM dibarengin sama siapa? Sama apa? Produk apa? Chefnya dibarengin sama ini gula-gula. Jadi, Gula. jadi Gula pasir gitu gula gitu. pasir kan gula pasir kan kayak cuma gula kan kayak ada corn syrup, ada cane syrup, itu dibarengin sama itu. Nggak dibarengin sama selai roti. Soalnya roti lupa sih udah lama. Kayaknya enggak sih, kayaknya dia taruhnya tuh baking goods. Oh. Atau ya tempat Meksiko. Oh. Iya. Oh jadi di sana tuh ada gitu ya, kalau misalnya supermarket ada kayak sectionnya gitu. Iya, ada Asian. Iya, ada Asian food, terus ada Mexican food, tergantung pasar ini ya, pasar supermarket ya di daerah mana ya. Kalau iklan Mas, iklan SKM misalnya. Iklan nggak ada. Nggak ada iklanin. Produk pampel atau di apa ya, promosi. Nggak ada promosi, nggak ada di TV, nggak ada di mana-mana kayaknya. Nggak ada. Susu kental manis itu kayak udah hampir hilang sebenarnya karena orang pun juga nggak minum kan. Orang biasanya Meksiko atau yang karena Meksiko dicampur pakai corn pakai jagung kan kayak gitu, jadi bukan apa ya yang dipakai sehari-hari. Yang produk unggul. Iya, bukan produk Kan unggul. kalau kita kan malah diingin ya, kalau misalnya butuh yang manis SKM aja. Iya. Mungkin produksi sana dioper ke sini jualnya sendiri. Iya benar. Food frame. Apa? Oh iya. Jadi tadi ditemuin, kita baru Iya. nemuin namanya Food fraud. Iya apa tuh? Fraud. Forever. Ya itu ya. Oh, food fraud. Fraud itu jadi ya ada pembohongan Iya. di makanan itu sendiri. Kayak misalnya aku kan terus di wine. Oke. Di wine itu kayak wine itu nggak boleh dikasih air. Cuman banyak juga orang-orang yang ngasih air. Tapi ya kalau di Amerika itu benar-benar udah langsung di stop kan ya, langsung kayak Kalau gitu. ditemuin itu langsung dicabut. Iya, langsung dicabut. Kayak, apa namanya, ada fraud itu yang dicabut kalau di sana. Kan kalau di sana makanan itu dikontrol sama USDA sama FDA. Itu mereka masing-masing ada aku lupa USDA kalau nggak salah itu daging. Terus kalau FDA itu maksudnya ayam, terus obat-obatan gitu. Jadi selalu ada yang ngecek mereka. Itu yang tadi itu diatur sama si yang tadi itu. Iya, yang USDA dan FDA Kalau aku lupa. kalau kental, kalau itu kan kalau wine kan nggak boleh dikasih air gitu ya. Kalau yang kental manis tadi apa? Pembohongan pada iklan. Nutrisinya kan bilangnya baik, kayak juga baik baik untuk keluarga itu menurut Mas itu masuk nggak ke dalam itu? Kalau itu food fraud-nya agak ini ya, agak tipis-tipis gitu ya. Karena memang banyak kan gimana ya, kalau makanan apapun pasti kan orang mau klaim terus kan, kayak klaim oh ini bagus, ini punya vitamin, punya bla 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 gitu. Kalau di sana tuh udah ada regulasinya apa aja yang perlu diklaim, kayak misalnya kita bilang protein tinggi itu seberapa, terus kayak susu, ada susu low fat, ada susu fat free, itu udah ada regulasinya berapa persen fatnya. Kalau Gak bisa asal ibaratnya nempel label semua mau gue deh. iya nggak bisa, benar-benar harus ditanyain ke sana ini boleh nggak kayak gini. Dia namanya marketing ya, marketing pengen kayak nunjukin oh yang bagus gitu ya. Cuman nggak bisa seenaknya gitu aja. Ya, selesai juga sesi ngulik kita kali ini bersama Mas Mirza. Banyak Mas Mirza telah meluangkan waktunya bersama kita bagi-bagi sharing mengenai jurusan Mas Mirza. Semoga bisnisnya semakin lancar. Terima kasih. Dan apa lagi ya Mas? Dan bisa menghabiskan waktu berarti baru berapa bulan Mas di sini? Juni, Agustus, Juni? Iya, 4, 4, 5. Udah hampir setahun, iya benar. Terus waktu sini.
Ya, terakhir aku ingin mengingatkan kepada kalian sahabat Ichi untuk menghindari hoax. Biasakan untuk menerima, mengkonsumsi, memproduksi, dan menyebarkan berita-berita yang baik ya sahabat. Sampai di sesi ngulik selanjutnya. Dadah!